Kabar Hulu Utara 100 FM. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar untuk Anda semua Sobat Lutra di pagi hari ini? 27 menit dari pukul 9 pagi ya. Seperti yang saya janjikan tadi, hari ini kita akan mengadakan talk show ya seputar sensus penduduk lanjutan 2022 yang dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Juni. Dan saat ini kita sudah kehadiran yaitu dari Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Utara yaitu Ayub Parlin Ampulembang. Selamat pagi Pak, apa kabar hari ini? Pagi Bu, kabar baik. Ya, seputar sensus penduduk lanjutan Pak ya, mungkin langsung saja ya Pak ya. Kami ada beberapa hal yang ingin ditanyakan terkait kegiatan sensus ini. Apa tujuan sebenarnya pendataan dari sensus penduduk lanjutan ini Pak? Iya Bu, terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan. Jadi, adapun sensus penduduk 2020 lanjutan ini sangat penting karena memiliki tujuan untuk menyediakan parameter demografi yang lebih rinci. Di antaranya itu seperti angka kematian, angka kelahiran, migrasi, pendidikan, disabilitas, ketenagakerjaan, perumahan, dan berbagai parameter demografi lainnya yang tentunya itu sangat berguna dan sangat diperlukan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan Bu. Ya, kemudian karena kita tahu di tahun 2020 kemarin kita sudah melaksanakan sensus penduduk bahkan secara online juga Pak. Dan kira-kira apa perbedaan dari sensus penduduk lanjutan yang diselenggarakan pada tahun 2022 ini dengan sensus penduduk yang kita lakukan di tahun 2020 kemarin? Ya, baik Bu, terima kasih. Seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi bahwa di tahun 2020 memang BPS sudah melakukan sensus penduduk. Namun perlu kita ketahui bahwa rangkaian kegiatan sensus penduduk 2020 itu dibagi ke dalam dua tahapan. Jadi tahapan pertama, penduduk Indonesia dicatat dengan menggunakan kuesioner sederhana atau disebut sebagai short form yang dilakukan pada tahun 2020. Outputnya itu berupa jumlah penduduk, jenis kelamin, dan kelompok umur. Ya, selanjutnya di tahapan kedua itu Badan Pusat Statistik atau BPS melakukan pendataan yang lebih rinci lagi yang disebut sebagai long form kepada rumah tangga yang menjadi sampel pada tahun 2020. Iya, pendataan sensus penduduk ini dikatakan long form karena terdapat sekitar 83 rincian pertanyaan yang akan dikumpulkan dari rumah tangga yang terkena sampel itu Bu. Selanjutnya kegiatan ini disebut sensus penduduk 2020 lanjutan karena merupakan lanjutan dari kegiatan sensus yang sudah pernah dilakukan sebelumnya pada tahap pertama, yaitu pada bulan September 2020. Sebenarnya sensus penduduk lanjutan itu akan dilaksanakan pada tahun 2021. Namun terkendala oleh dampak pandemi COVID-19 sehingga sensus penduduk lanjutan baru dapat dilakukan pada tahun 2022 ini. Demikian Bu. Oke, kemudian untuk sensus penduduk lanjutan ini apakah masih sama atau mungkin informasi apa saja yang nanti akan dikumpulkan dalam sensus penduduk lanjutan ini? Apa sama dengan sensus penduduk pada tahun 2020? Iya, baik Bu. Jadi dalam sensus penduduk lanjutan ini disebut tadi sebagai long form itu karena terdapat beberapa rincian atau variabel yang ingin dikumpulkan secara lebih lengkap, yaitu diantaranya karakteristik penduduk yang meliputi jenis kelamin, umur, dan lain-lain, kemudian perpindahan penduduk atau migrasi, pendidikan dan komunikasi seperti ijazah tertinggi dan bahasa, kemudian disabilitas, yaitu terkait penduduk menurut jenis kesulitan dan tingkat kesulitannya, kemudian data-data terkait ketenagakerjaan, kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, dan data-data terkait perumahan. Lalu kapan akan mulai dilaksanakan sensus penduduk lanjutan ini Pak? Pekerjaan PPL tersebut akan diawasi dan diperiksa oleh koordinator tim, di mana setiap koordinator tim mengawasi sebanyak 3 orang PPL atau petugas pencacah lapangan. Selain itu, untuk menunjang kualitas dari pelaksanaan sensus penduduk lanjutan ini, ada juga petugas yang disebut sebagai petugas KOSEKA tadi, ada 11 orang yang kami sebut tadi itu, juga akan mengkoordinir
pelaksanaan pendataan di kecamatan masing-masing yang terkena sampel. Ya, kemudian untuk mengenali para petugas sensus penduduk lanjutan ini yang melakukan pendataan, bagaimana cara kita mengenali, Pak? Iya, Bu, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, untuk mengenali petugas sensus penduduk lanjutan ini dapat dengan mudah dikenali karena memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu membawa surat tugas dari BPS Kabupaten Luwu Utara. Kemudian yang kedua, mereka akan menggunakan tanda pengenal atau name tag yang bertuliskan nama petugas dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Kemudian yang selanjutnya, mereka akan membawa tas punggung berwarna hitam dengan logo BPS dan tulisan Sensus Penduduk 2020. Tidak hanya itu, para petugas juga akan menggunakan atau memakai rompi berwarna biru tua dengan logo BPS, tulisan Sensus Penduduk, dan tulisan petugas sensus di punggung ketika mereka bertugas di lapangan nanti. Iya, kemudian Pak, pesan-pesan Bapak nih untuk masyarakat yang mungkin agak sedikit kaget ya karena harus ada sensus penduduk lanjutan lagi. Mungkin banyak yang bertanya juga kenapa harus ada sensus penduduk lanjutan ya, dan mungkin dari petugas nanti bisa kembali menjelaskan ya Pak ya. Nah, kemudian untuk close statement sendiri deh dari Bapak ya, kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan ke masyarakat? Iya, terima kasih Bu. Jadi sebagai pesan kami kepada masyarakat dan mungkin sebagai closing statement juga dari talk show yang akan kami sampaikan terkait kegiatan sensus penduduk lanjutan ini, bahwa kepada Bapak Ibu yang kami hormati, pada bulan Mei hingga Juni tahun 2022 nanti, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Luwu Utara akan melaksanakan sensus penduduk 2020 lanjutan. Jadi kegiatan sensus penduduk 2020 lanjutan ini tidak hanya dilakukan di Kabupaten Luwu Utara, namun dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, kegiatan ini Bapak Ibu sangat penting, utamanya untuk menyediakan parameter demografi serta karakteristik penduduk lainnya yang berguna untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Karena itu, kami mohon kepada Bapak Ibu yang nantinya terpilih menjadi responden dalam kegiatan sensus penduduk 2020 lanjutan ini, ya supaya dapat menerima kedatangan petugas sensus dan memberi jawaban atas setiap pertanyaan dengan benar dan jujur. Karena jawaban dari Bapak Ibu tentu akan menentukan kualitas data yang akan dikumpulkan dan pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas data buat perencanaan dan evaluasi pembangunan itu sendiri. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kami juga sampaikan bahwa Bapak Ibu nggak perlu khawatir untuk menerima petugas kami, petugas sensus penduduk lanjutan ini, karena kita tahu bahwa meskipun saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, namun petugas kami akan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak aman sepanjang melakukan wawancara kepada Bapak Ibu semua. Petugas sensus juga telah kami lengkapi dengan alat pelindung diri atau APD berupa masker dan hand sanitizer di dalam rangka menjalankan protokol kesehatan. Mungkin demikian Bu yang bisa kami sampaikan. Oke, demikian ya Sobat Lutra sekalian, closing statement dari Pak Ayo Fardina Pulembang ya selaku Kepala BPS Kabupaten Luwu Utara yang juga telah menyampaikan terkait rencana pelaksanaan sensus penduduk lanjutan di Kabupaten Luwu Utara. Dan tentunya kami dari tim redaksi Radio Kabar Luwu Utara mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan Sobat Lutra semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.